dari Yesus yang tidak dilakukan oleh semua nabi-nabi? Bahkan nabi-nabi lain lebih dahsyat daripada Yesus, percaya nggak? Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama terkait cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, di mana dia mencoba memperbandingkan antara Yesus dengan nabi-nabi yang lain, dan dia menyimpulkan bahwa nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu atau nabi-nabi sebelum Yesus datang itu lebih dahsyat lagi daripada Tuhan Yesus itu. Jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Apalagi dari Yesus yang tidak dilakukan oleh semua nabi-nabi. Bahkan nabi-nabi lain lebih dahsyat daripada Yesus, percaya nggak? Dia jalan di atas air. Elisa itu satu sungai Efrat minggir. Musa berarti. Musa berarti. Lebih parah dari Musa karena dia gini. Ini sih berhenti apa gue nih. Itu Elisa parah. Elisa ini paling parah tuh kan. Jadi dia mau nyebrang. Dia mau kejar, jangan sampai dia tidak dapat lihat Elia yang dijemput sama kuda api itu yang ke langit itu. Dia jalan. Sungai lagi banjir, bos. Dikebas aja sama itunya, sama dia kebaskan jubahnya lah ya, kayak kain. Terus ini kering, terus dia bukan jalan di dataran keringnya kayak Musa kan tebelah lalu orang jalan gitu, enggak, dia terbang. Sedap. Yesus lebih hebat dari itu. Kapan dia begitu? Elisa diteriakin sama anak kecil, botak katanya. Dari dalam tanah keluar beruang, matiin 40 anak sehari itu mati. Siapa yang lebih hebat dari Elisa? Yesus? Enggak, Yesus sudah ada sebelum zaman ada. Salomo sudah ada sejak Salomo itu duduk di sebelah kanan Allah ketika garis langit ditarik. Aku ada di situ menyaksikan. Nanti dia begini, Salomo. Aduh, banyak orang yang mau baca Bible tapi maunya yang lempeng-lempeng aja. Jangan gitu, jangan. Nih gua kasih tahu yang botak ya. Botak. Serius. Itu dari tanah keluar beruang, mati itu anak 40 langsung mati nih. Mana dia? Botak. Ada botak. Serius. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 lu baca. Terus nanti 24-nya. 40 anak selesai satu hari dimakan beruang. Aduh, makanya tuh baca Bible yang bener lah. Jangan cuma yang kalau bagus dibaca, nggak bagus nggak dibaca. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergi ia ke gunung Karmel, dan dari sana ia kembali ke Samaria. Pernah Yesus gitu waktu dihina orang? Nah, jadi itu dia penyampaian Ustadz Kainama ya, terkait nabi-nabi Israel. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya atau tangkapannya, cuman ada tanda tanya yang menimbulkan tanda tanya di pikiran saya itu, kenapa sih para mualaf ini atau oknum-oknum ustadz ini suka sekali membahas cerita Alkitab? Dan tentu saja saya yakin Kainama membahas Alkitab, mengkritik Alkitab dan juga cerita Alkitab itu merupakan bentuk rasa sakit hatinya mungkin terhadap orang Kristen ya. Nah teman-teman, kenapa Ustadz Kainama ini tidak memperbandingkan mukjizat nabi-nabi Israel dengan nabinya yang sekarang ini? Sesekali dong bandingkan mana lebih hebat, nabi Israel atau nabimu yang sekarang. Kenapa nggak sesekali diperbandingkan gitu? Kalau diperbandingkan itu teman-teman antara nabi-nabi Israel dengan nabinya yang sekarang ini, maka ketahuan. Jadi makanya mereka takut memperbandingkannya.
Ketahuan. Nah, teman-teman, kita masuk kepada penjelasannya. Kenapa nabi-nabi lain itu dikatakan oleh Kainama lebih dahsyat, lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Nah, saya mau katakan, dan ini saya pernah bahas di video saya sebelumnya, bahwa mukjizat yang dilakukan oleh para nabi, siapapun itu nabi, kalau melakukan mukjizat itu bukan mengatakan bahwa mereka hebat. Tidak perlu kita katakan bahwa mereka lebih dahsyat. Mukjizat yang dilakukan oleh para nabi itu merupakan bagian dari profesi mereka. Dan setiap nabi pasti beda-beda keajaiban yang mereka lakukan, mukjizat yang mereka lakukan. Kalau Nabi Musa dia bisa membelah lautan, yang air yang pahit bisa menjadi manis, dan bisa dia memukul batu karang, mengeluarkan air. Berbeda dengan Nabi Elisa lagi mukjizatnya. Kalau Nabi Elisa dia bisa belah sungai Efrat dengan jubah Elia yang jatuh, dipukulnya sungai Efrat itu sehingga kering. Dan kemudian mengutuk anak-anak itu ketika ada 42 orang anak itu mengolok-olok Nabi Elisa. Dan tidak ada keterangan di Alkitab bahwa anak yang dicabik-cabik oleh binatang itu, oleh binatang buas itu mati. Tidak ada keterangan di Alkitab yang mengatakan bahwa anak yang dicabik-cabik itu sudah mati. Tidak ada keterangan. Jadi Kainama hanya menambahkan saja mengenai kata mati di situ ya. Jadi teman-teman, kenapa Kainama mengatakan bahwa nabi dalam perjanjian lama itu lebih dahsyat daripada Yesus? Saya mau mengatakan kepada Ustadz Kainama bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini itu bukan menunjukkan mukjizatnya, bukan untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Nah, jadi ketika Allah datang dalam rupa manusia dan dia mengambil gelar seorang nabi, jabatan seorang nabi, maka mukjizat-mukjizat yang dia lakukan pada saat itu, apapun itu bentuknya, itu merupakan bagian dari profesinya sebagai nabi. Mukjizat itu bukan ukuran kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Sekalipun mukjizat itu merupakan bagian dari keilahian Yesus, bagian dari kuasa Yesus itu sendiri, tetapi orang Kristen mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, percaya Yesus itu sebagai Tuhan, bukan hanya pada mukjizat itu. Bukan hanya pada mukjizat diletakkan dasar iman itu. Nah, jadi iman Kristen itu mengaku Yesus sebagai Tuhan itu melalui pengakuan firman Tuhan mengenai Yesus. Siapa Yesus? Kata firman Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dia pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Itu pengakuan firman Tuhan. Jadi Yesus mengakui lagi bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Nah, jadi tidak ada nabi lain yang mengakui itu. Yesus berkata, aku kebangkitan. Siapa nabi lain yang berani mengakui itu? Yang berani mengatakan dirinya kebangkitan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi, Yesus itu diimani sebagai Tuhan, itu bukan karena mukjizatnya. Sekalipun mukjizat itu bagian dari keilahiannya. Tetapi lebih kepada pengakuan firman Tuhan itu sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan kita lihat nubuatan para nabi itu sendiri pun mengatakan bahwa Mesias akan datang. Nah, jadi bukan masalah hebatnya. Lagian ngapain Yesus mau tunjukkan kuasanya seperti lebih hebat dari nabi-nabi yang lain? Itu kan bukan visi misinya datang ke dunia ini untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Tidak itu tujuan Yesus. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi hamba.
ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, ketika dia dimaki, ketika dia diludahi, dia tidak membalas. Itu suatu keajaiban. Dia tidak membalas. Kalau Nabi Elisa tadi dia diolok-olok oleh beberapa anak, 42 anak itu, 42 orang anak, dia diolok-olok, diejek, dia mengutuk. Yesus lebih hebat loh. Dia tidak bisa membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nah, justru Yesus berkata di atas kayu salib kepada orang-orang yang menghina dia, Bapa, ampunilah mereka. Dahsyat kan? Nah, kapan nabi lain berkata seperti itu? Tidak ada yang sanggup mengucapkan apa yang diucapkan oleh Yesus. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa memakannya, dia tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup. Akulah garam dan terang dunia. Akulah jalan dan kebenaran. Luar biasa, dahsyat. Nabi mana di perjanjian lama itu mengakui seperti yang diakui oleh Yesus itu tentang dirinya? Tidak ada. Itulah intinya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang datang dalam rupa manusia. Karena ucapan-ucapannya itu berkuasa. Dan seorang nabi pun tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa itu bukan patokan dan itu bukan ukuran orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, bukan pada mukjizatnya. Itu bukan patokan, tetapi lebih kepada pengakuan firman Tuhan itu secara keseluruhan tentang siapa Yesus. Nah, kalau masalah mukjizat, ya wajarlah, namanya Yesus sudah mendapat jabatan nabi ketika dia datang dalam rupa manusia, gelarnya nabi, anak Allah, hamba, utusan, dan lain sebagainya. Ya wajar saja kalau dia melakukan profesinya sebagai seorang nabi. Dia melakukan mukjizat. Jadi motivasi Yesus melakukan mukjizat itu pada saat itu bukan supaya dia dilihat orang, wow lebih hebat lagi ini daripada Nabi Musa, wow lebih hebat lagi ini daripada Nabi Elisa, wow lebih hebat ini daripada Nabi Yeskiel. Bukan itu motivasinya Yesus melakukan mukjizat itu. Kok sebodoh itu ya pemikiran Ustadz Kainama ini. Cara berpikirnya itu dangkal sekali. Nah, satu hal lagi, ketika dia berkata bahwa kalau Yesus mengakui dirinya sudah ada sebelum Abraham ada, maka Salomo lebih hebat lagi katanya. Karena Salomo itu pada masa penciptaan ketika Allah menggaris kaki langit, Salomo itu sudah ada duduk di sebelah kanan Allah, dia menyaksikan katanya penciptaan itu. Ini Ustadz Kainama nggak baca baik-baik ini ayat dalam Amsal 8 ayat 1 sampai seterusnya, teman-teman. Kalau kita lihat judul perikopnya dalam tulisan Salomo ini, wejangan hikmat. Jadi Salomo menuliskan tentang hikmat di sini. Dan dia menggunakan kata hikmat itu sebagai orang ketiga tunggal, dan kadang juga dia pakai sebagai orang pertama tunggal. Nah, baca di ayat 1, di situ dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Kira-kira bagaimana hikmat itu berseru-seru, teman-teman? Dan kepandaian itu bisa memperdengarkan suaranya. Salomo di sini menceritakan tentang hikmat karena dia merupakan orang yang mendapatkan hikmat. Ketika dia diangkat menjadi raja pada saat itu, dia meminta kepada Tuhan hikmat. Dia tidak meminta kekayaan. Apa katanya? Tuhan, aku tidak meminta kekayaan. Aku meminta hikmat. Nah, jadi itu luar biasanya. Jadi itulah sebabnya Salomo banyak menuliskan tentang hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kepandaian di dalam Amsal ini. Nah, jadi lihat di dalam ayat 11 dan 12 di Amsal 8 tadi ya. Amsal 8 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan,
Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi apapun yang diinginkan orang tidak ada yang menyamai hikmat itu sendiri. Nah, ayat 12, aku hikmat. Jadi Salomo menggunakan kata orang pertama tunggal di sini ya. Pertama tunggal aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi hikmat dan kecerdasan ini bersama-sama, tidak boleh dipisahkan. Orang yang berhikmat tentu saja itu cerdas. Nah, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, dan kemudian ini yang dibaca oleh Kainama tadi, yang diceritakan oleh Kainama di Amsal 8, 27 sampai 30. Saya bacakan bagi kita. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Aku di sana. Aku itu siapa? Hikmat itu yang diceritakan oleh Salomo, bahwa ketika Allah mempersiapkan langit, hikmat itu sudah ada di sana. Jadi Salomo menggunakan kata orang pertama tunggal di sini. Aku di sana. Bukan Salomonya yang ada di sana, tetapi hikmatnya sudah ada ketika Allah mempersiapkan langit. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi Salomo ini menuliskan tentang hikmat, teman-teman ya, di ayat ini atau di perikop ini, bahwa hikmat itu sudah ada sejak permulaan penciptaan. Hikmat itu sudah menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Hikmat itu sudah ada di sana ketika Allah menggaris kaki langit. Bukan Salomonya yang ada di sana. Ini Kainama gimana sih? Mikirnya nggak bisa paham ayat-ayat seperti ini, bahasanya gampang dimengerti, kok nggak bisa ngerti, nggak bisa peka ya. Tapi karena memang tujuannya kan hanya mengkritik Alkitab, mau menjelek-jelekan kekristenan. Dengan demikian dia berpikir bahwa ketika saya mengkritik Kristen atau Alkitab, maka banyak nanti orang-orang yang tidak suka dengan Kristen. Pasti motivasi Kainama begitu kira-kira. Sekalian cari makan dong. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya bahas. Masalah tentang nabi lain dengan Yesus Kristus itu sama saja melakukan profesi sebagai nabi dan sama-sama melakukan mukjizat. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan atau profesi mereka sebagai nabi. Nah, karena nabi harus melakukan mukjizat, sekalipun tidak harus sama mukjizatnya, tidak harus sama. Kalau Musa membelah lautan, ya harusnya Yesus juga membelah lautan, biar sama. Kan nggak seperti itu. Nah, jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan menunjukkan dirinya bahwa dia lebih hebat daripada nabi lain, tetapi tujuannya Yesus datang untuk menjadi seorang hamba, rendah hati, taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjadi korban, untuk menggantikan nyawa manusia dari hukuman dosa, supaya manusia tidak binasa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi itu deal teman-teman, bahwa orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan itu berdasarkan pengakuan firman Tuhan secara keseluruhan. Yesus itu siapa? Firman Tuhan mengakui Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, firman Tuhan tidak pernah mengakui bahwa Musa adalah firman yang telah menjadi manusia. Elisa firman yang telah menjadi manusia. Tidak ada itu. Firman Tuhan tidak pernah mengakui itu. Hanya Yesuslah Allah yang datang dalam rupa manusia. Jadi itulah dasar iman orang Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.